Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ragina Madani dari SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan, selaku moderator pada acara kali ini. Jadi untuk acara kali ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk peraturannya sendiri, saya mohon untuk peserta dapat mengaktifkan kameranya dari awal acara hingga akhir acara. Dan peserta dimohon untuk mematikan mic-nya agar penyampaian materi dapat berjalan dengan tenang dan tepat. Baik, teman-teman. Jadi tema apa yang bakal kita sampaikan kali ini? Tema yang akan bakal kami sampaikan kali ini adalah cinta rupiah. Teman-teman pasti tidak akan pernah lepas dari namanya uang, ya. Karena kita pasti ingin membeli sesuatu, ingin melakukan transaksi, pasti kita menggunakan uang. Siapa nih di antara kalian semua yang suka belanja online nih? Ayo, siapa nih? Banyak ya. Zaman sekarang bahkan kita bisa membeli atau melakukan transaksi secara online. Nah, tapi kan kalian sudah sering nih menggunakan uang, menggunakan rupiah terutama ya, karena kita di Indonesia. Tapi apa kalian tahu gimana sih uang itu diproses, gimana sih uang itu dibuat, dan gimana sih supaya kita memakai uang itu dengan cermat gitu? Nah, kali ini akan disampaikan oleh dua pemateri hebat kita yang sudah bergabung di sini. Ada dari Duta Rupiah SMK Kesehatan Erlangga tahun 2021, ada Delvi Novita dan juga Ahmad Mustafa. Untuk Delvi Novita dan Ahmad Mustafa, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Terima kasih Ajeng. Jadi ada yang ingin saya sampaikan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kepada kalian terlebih dahulu maksud dari kegiatan kami. Jadi maksud dari kegiatan kami ini termasuk dalam SPR. Untuk yang belum tahu apa sih itu SPR? SPR adalah program Sekolah Peduli Rupiah. Nah, SPR ini merupakan program edukasi mengenai uang rupiah. Jadi SPR ini merupakan kompetensi antar sekolah. Kompetensi ini apa saja yang dinilai dan apa saja yang dilakukan. Jadi dari kompetensi ini yang dinilai adalah kampanye cinta rupiah dan edukasi ciri-ciri khas dari uang rupiah atau yang biasa kita sebut dengan program CIKUR melalui program kreatif dan inovatif untuk mendukung kualitas uang layak edar di Kota Balikpapan dan antisipasi peredaran uang palsu. Jadi kami akan melakukan edukasi seperti ini ke kelas-kelas lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ahmad atas sambutannya. Langsung saja tanpa panjang-panjang lagi, kepada Ahmad Mustafa dipersilakan untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Nah, sudah. Oke Ahmad, silahkan. Baik, terima kasih Ajeng. Jadi materi yang hari ini akan saya sampaikan mengenai rupiah, pengaman pada rupiah, dan gimana sih rupiah itu diatur dan dicetak. Serta saya akan memberikan beberapa contoh uang resmi di berbagai negara. Oke, langsung saja. Apa itu rupiah? Kalian pasti sudah tahu dong rupiah itu apa. Ya, benar sekali. Pasti kalian berpikirnya uang rupiah itu merupakan uang untuk kita membayar atau kita membeli sesuatu. Itu merupakan persepsi yang benar. Tapi untuk lebih tepatnya, uang rupiah ini salah satu uang resmi yang beredar di negara kita atau yang kita gunakan. Jadi di negara kita ini, kita hanya bisa menggunakan uang rupiah. Kita tidak bisa menggunakan perbayar seperti dolar ataupun ringgit, atau bahkan uang dari Jepang yen tidak berlaku di negara kita. Jadi di negara kita hanya berlaku rupiah. Nah, saya memiliki 3 contoh uang resmi dari berbagai negara. Untuk contoh gambar yang pertama, itu merupakan uang resmi dari negara Singapura, yaitu dolar Singapura. Di situ bisa kalian lihat di gambarnya, ada 50 dolar Singapura dan juga 10 dolar Singapura. Untuk gambar uang yang kedua, merupakan mata uang resmi dari negara tetangga kita loh. Kalian pasti tahu kan? Ya, benar sekali.
itu merupakan ringgit. Ada 50 ringgit, 10 ringgit, dan 100 ringgit. Untuk contoh gambar yang ketiga adalah mata uang internasional. Apalagi kalau bukan dolar Amerika. Mata uang di mana kita bisa melakukan transaksi dengan negara lain menggunakan mata uang ini. Termasuk rupiah tidak berlaku. Jadi, jika kita ingin mentransaksi dengan negara lain, kita harus menukarkan rupiah kita ke dolar dahulu, baru kita bisa melakukan transaksi. Oke, dan setiap negara tuh memiliki badan yang bertugas untuk mengatur keuangan mereka. Untuk di Indonesia, apa ya yang mengatur keuangan tersebut? Untuk di Indonesia, diatur oleh BI atau Bank Indonesia dan dicetak oleh Perum Peruri. Kalian mungkin sudah pernah dengar. Oke, untuk yang tidak tahu apa itu Perum Peruri, akan saya jelaskan. Perum Peruri adalah perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Perum Peruri merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk mencetak uang rupiah untuk Republik Indonesia. Berarti Bank Indonesia tidak bertugas apa-apa dong dalam hal ini. Tidak seperti itu. Jadi Bank Indonesia akan memberikan bahan pencetakan uang ke Perum Peruri. Untuk yang berpikir berarti Perum Peruri bebas ingin mencetak sebanyak-banyaknya uang tersebut. Tidak. Bank Indonesia tentu saja memasang pengaman pada setiap uang atau pada setiap bahan yang akan diberikan ke Perum Peruri untuk dicetak. Dan tugas Bank Indonesia tidak hanya itu. Tugas Bank Indonesia salah satunya mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, mencabut dan menarik uang rupiah, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Dan mungkin salah satu dari kalian ada yang berpikir, Indonesia kan sedang kritis nih, situasi sedang begini, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan krisis ekonomi. Kenapa sih Perum Peruri tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk dibagikan ke masyarakat atau dibayarkan untuk hutang negara? Nah, alasannya itu sebenarnya simpel. Jika Perum Peruri membagikan uang secara cuma-cuma, maka negara akan menjadi inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus yang diakibatkannya banyaknya uang yang beredar. Jadi semakin banyak uang yang diedarkan, maka semua orang akan memiliki uang tersebut. Dengan uang tersebut, para penjual pasti menginginkan keuntungan yang lebih, sehingga dia meningkatkan barangnya tersebut. Nah, itu dapat menyebabkan kesusahan kita dalam mengelola uang. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, saya akan memberitahu bahan pengaman apa saja sih pada rupiah pada saat diberikan ke Perum Peruri atau sebelum dicetak. Untuk bahan yang pertama adalah benang pengaman rupiah. Saya memiliki contoh nih. Ini merupakan benang pengaman rupiah yang berada di sebelah kiri nih. Dan di gambarnya juga sudah ada contohnya di uang 100.000, 50.000. Dan bahkan di uang 10.000, 5.000, dan 2.000 juga ada benang pengamannya. Selanjutnya adalah watermark rupiah. Kenapa sih disebut watermark? Itu dikarenakan dia itu bersifat transparan seperti air. Dan jika kalian ingin mengeceknya, kalian arahkan ini ke cahaya lampu, maka akan terdapat gambar di sebelah kanan, akan terlihat gambar seperti wajah pahlawan. Nah, untuk sistem watermark ini, seluruh negara menggunakan sistem ini pada uang rupiah mereka loh. Jadi Indonesia tidak termasuk ketinggalan zaman, termasuk mengikuti. Oke, untuk yang ketiga merupakan elektrotype rupiah. Nah, kalau kalian memiliki uang dan kalian pegang sekarang uang kalian nggak akan bisa melihat elektrotype ini. Kenapa? Apakah uang saya termasuk palsu? Tidak, uang kalian tidak palsu. Tetapi untuk melihat elektrotype, kita membutuhkan alat bantu yang berupa sinar ultraviolet ataupun kaca pembesar. Dan untuk bagiannya, pada bagian kanan kiri uang, di bagian bawah sini, seperti yang saya tunjukkan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan atau mengasih tahu, kan pengaman di rupiah tuh banyak banget sih. Seberbahaya apa sih pengaman rupiah? Pasti ada tujuannya dong. Nah, untuk tujuan pengaman rupiah tersebut ada 4. Tujuan yang pertama, memudahkan pengguna mengidentifikasi
keaslian uang dan mempersulit pemalsuan. Dalam artian, ini juga merupakan salah satu contoh kenapa sih uang itu berbeda-beda warnanya. Karena kebanyakan warga Indonesia itu membedakan uang berdasarkan warnanya. Dengan warnanya yang berbeda-beda sehingga jumlah mata uang itu dapat dikenali. Untuk contoh yang kedua yaitu unsur pengaman yang mudah dikenali akan mempercepat proses transaksi. Contohnya seperti watermark tadi, jika kalian tidak yakin akan uang yang diberikan kepada kalian, bisa kalian cek saja di lampu seperti yang saya tunjukkan tadi, maka akan kelihatan gambar wajah pahlawan. Untuk yang ketiga, mencegah terjadinya penolakan penggunaan rupiah karena meragukan keasliannya. Ini pernah sekali pada saat awal-awal uang 75.000 dikeluarkan, banyak yang meragukan kan, mereka berpikir kalau uang 75.000 itu tidak bisa digunakan. Sebenarnya itu sudah bisa digunakan, tapi untuk sekarang pengeluarannya masih sangat sedikit untuk diedarkannya masih sangat sedikit. Nah, untuk yang keempat, menjadi rupiah alat transaksi pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia ataupun menjadi nilai tukar yang sah dengan negara lain. Oke, itu saja tujuannya. Mudah sekali kan diingatnya, hanya ada 4 tujuan. Kalau begitu, saya terima kasih sekali atas telah mau mendengarkan penjelasan saya dari apa itu perumpruri, apa itu rupiah, tujuannya, serta pengaman-pengaman pada rupiah. Kalau gitu, presentasi saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Delvino Vita. Terima kasih semuanya. Silakan Delvino Vita. Terima kasih, Ahmad. Oke, penyampaiannya sangat menarik ya, sangat jelas. Boleh dilanjutkan oleh materi kita yang kedua, yaitu Delvino Vita. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ajeng Ragil. Ya, terima kasih juga buat Ahmad. Materinya sangat bagus banget ya, teman-teman. Dapat kita mudah pahami sekali. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih membedakan antara uang yang asli maupun yang uang palsu. Nah, kita punya 3 cara. Sebut 3 cara ini dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, kalau kita udah memastikan uang itu asli maupun palsu, apakah kita perlu untuk menjaga dan merawat uang tersebut? Nah, kita juga punya 5 cara nih, sebut dengan 5J. Nah, kenapa sih uang itu perlu dijaga dan dirawat? Nah, karena rupiah merupakan satu simbol kedaulatan negara kita. Jadi kita harus menjaga dan merawat rupiah tersebut. Baik, teman-teman. Saya lanjut ke materinya saja ya. Nah, kita 3D ini. 3D yang pertama yaitu dilihat. Apa sih yang dilihat? Yang pertama itu adalah benang pengaman rupiah yang tadi udah dibilangin oleh Ahmad nih. Di sini benang pengaman rupiah. Yang saya kasih contoh ini adalah uang 100.000. Nah, di uang 100.000 ini benang pengamannya dia warna emas berubah menjadi warna kehijauan jika dilihat dari sudut tertentu juga. Dan untuk yang kedua adalah color shifting. Color shifting ini seperti bentuk perisai, teman-teman. Nah, di dalam color shifting ini itu ada logo yang dituliskan BI atau Bank Indonesia, tapi disingkat, teman-teman. Itu hanya BI saja. Dan color shifting ini pada uang 100.000 ini dia warnanya merah keemasan menjadi warna hijau. Nah, lanjut yang ketiga adalah latent image. Latent image itu berada pada di sini, guys. Nah, latent image ini dapat dilihat dari sudut-sudut tertentu. Misalnya nih dari samping. Tulisan logo BI ini terlihat dari sudut samping. Kalau dari atas seperti ini kurang terlihat, teman-teman. Lanjut ya. Multicolor latent image. Nah, yang saya contohkan, uang 100.000, multicolor latent image-nya ada di mana? Itu ada di sini, teman-teman. Kombinasi antara warna merah, kuning, dan hijau. Di sini. Yang seperti garis-garis ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah dilihat nih. Tadi yang diraba itu yang mana aja? Nah, yang diraba ada yang namanya blind code. Blind code ini, maaf sebelumnya, blind code ini adalah kode untuk tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat. Jadinya saat diraba, dia dapat memastikan uang itu asli maupun yang palsu. Nah, kalau uang yang palsu itu gimana sih? Nah, kalau uang palsu saat diraba itu licin teksturnya. Tidak sama dengan uang yang asli. Nah, selain di blind code sini,
Blinkot tuh ada terletak di kiri dan kanan. Selain di blinkot, apa saja sih yang diraba? Nah, ada di nominal sininya, di 0. 0 sini bisa diraba, di sini tuh terasa kayak kasar gitu. Terus di tulisan Bank Indonesia di sini, kemudian digambar pahlawannya teman-teman. Dan kalau yang di belakang apakah ada? Ada juga. Yang di belakang tuh yang pas orang menarinya ini diraba, ini bakal terasa kasar dan juga di uang sini di 0, di nominal sininya. Baik, untuk yang diraba sudah jelas. Lanjut untuk yang di terawang. Nah, yang tadi udah dijelasin oleh Ahmad tuh. Yang di terawang tuh ada namanya electrotype. Nah, electrotype ini tidak bisa dilihat sebatas kasat mata, tetapi juga dilihat harus menggunakan alat yang namanya kaca pembesar maupun sinar ultraviolet. Nah, sinar selanjutnya di electrotype. Nah, yang selain di terawang, di electrotype-nya ada juga nih teman-teman yang di terawang. Yang di terawang pada logo BI ini yang namanya recto verso. Dia ada logo BI Bank Indonesia, tapi logo tersebut gambarnya saling isi. Jadinya B-nya ada isi I-nya di sini. Jadi cara terawangnya itu dengan menghadap ke cahaya. Jadi jangan di bawah cahaya. Nah, tadi juga ada yang namanya watermark yang tadi sudah dikasih lihat oleh Ahmad, teman-teman. Apakah dari 3D sini, 3D ada yang ingin ditanyakan? Apakah dapat dipahami materi yang saya sampaikan? Cukup jelas. Baik. Seperti Delvia. Ya, terima kasih moderator. Dilihat di raba ataupun di terawang. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Nah, setelah kita tahu nih ciri-ciri uang yang asli maupun yang palsu. Nah, kita harus tahu cara menjaga dan merawatnya juga. Yang udah saya bilang tadi ada 5J. Nah, 5J itu apa saja sih? Yang pertama, jangan dilipat. Kenapa sih jangan dilipat? Nah, kalau dilipat itu dapat merusak yang namanya benang pengaman yang tadi udah dijelaskan, itu dapat merusak benang pengaman pada uang tersebut. Dan yang kedua ada namanya jangan dicoret. Jangan dicoret ini sebagai penghargaan kita kepada pahlawan. Jadi kita tidak boleh mencoret-coret uang, dan uang yang tadi sudah dijelaskan merupakan simbol kedaulatan negara, jadi kita harus menghargai dan menjaga dan merawat uang tersebut. Kemudian ada jangan di staples. Nah, jangan di staples ini, kenapa sih nggak boleh di staples? Ini dapat merusak atau merobek uang saat uang tersebut dihitung menggunakan mesin penghitung uang. Nah, untuk yang keempat, jangan diremas dan jangan dibasahi. Nah, yang jangan diremas, jangan dibasahi itu kenapa sih? Nah, itu dapat berpotensi merusak uang tersebut atau dapat merobek uang tersebut. Nah, jadi dari sini kita harus tahu nih mulai sekarang kita sebagai anak-anak bangsa harus tetap menjaga dan merawat rupiah tersebut. Nah, teman-teman bisa tangannya 5 seperti ini. Kita sebutkan nih yang tadi udah saya sebutkan tadi. 5J ini apa saja? Tangannya 5 ini ya. Nah, 5 tuh yang pertama, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Oke. Baik. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Delvi, Novita, dan Abu Mustafa, terima kasih banyak atas materinya. Sangat menarik sekali. Kita jadi bisa lebih tahu dan lebih aware tentang uang yang kita miliki atau uang yang kita megang. Bagaimana cara kita merawatnya dan bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik. Tidak hanya menggunakan, kita bahkan bisa mengetahui seperti bagaimana sih uang itu dibuat. Sangat menarik sekali. Baik, untuk sesi pertama tentang penyampaian materi sudah selesai. Saya akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, boleh memencet raise hand-nya
atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya, atau juga bisa mengetik di kolom chat. Saya persilakan siapa yang mau bertanya nih? Ayo, mumpung ada Duta Rupiah kita. Oh, langsung ada nih dari Amelia Azahra. Amelia, mau bertanya apa? Saya mau bertanya kepada Kak Ahmad. Ahmad, oke. Pertanyaannya? Kak, saya ingin bertanya, apakah benar uang tidak bisa difotokopi? Uang tidak bisa difotokopi. Untuk Ahmad Mustafa, gimana nih jawabannya nih atas pertanyaan Amelia? Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Amelia. Sangat kritis ya pertanyaannya. Oke, untuk jawabannya apakah benar uang tidak bisa difotokopi? Jawaban dari saya itu benar. Uang itu tidak bisa difotokopi. Kenapa sih? Karena pada mesin fotokopi ada namanya sistem pengaman pada mesin fotokopi. Jadi ketika kalian nih ada uang, kalian mencoba untuk fotokopi, maka yang keluar bukan bentuk uangnya begini pada kertas HPS, melainkan hanya kertas kosong dengan tulisan-tulisan. Jadi itu betul seperti yang ditanyakan sama Amelia. Jadi uang tidak bisa difotokopi. Itu apakah jawaban saya membantu, Amelia? Sangat membantu, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Baik, terima kasih Amelia atas pertanyaannya. Lanjut, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Wah, ada lagi nih. Menyimak ya, Naila Nur Ramadhani. Baik, Naila bisa dinyalakan mikrofonnya? Kak, saya izin bertanya, uang yang bagaimana yang bisa ditukar ke bank? Oh, bagaimana yang bisa ditukar ke bank? Naila mau bertanya kepada siapa? Kak Ahmad atau Kak Delvi? Kak Delvi. Kak Delvi, nih dapat giliran nih Delvi. Kira-kira apa jawabannya nih? Ya, baik. Naila ya namanya. Baik, Naila. Wah, pertanyaan ini sangat bagus banget, teman-teman. Nah, uang yang mana sih yang dapat ditukar di bank? Nah, uang yang dapat ditukar di bank itu fisiknya lebih dari 2/3. Dan juga nomor serinya yang terletak di sini, dan di atas ini itu harus sama. Dan yang tidak dapat ditukar, fisiknya kurang dari 2/3. Dan juga nomor seri yang terletak pada area sini dan di atas sini itu berbeda, tidak dapat ditukar. Tapi juga saat orang tersebut sengaja untuk merusak uang tersebut, jadinya Bank Indonesia tidak dapat mengganti uang tersebut. Jadinya segitu jawaban dari saya. Semoga dapat dipahami ya, Naila. Terima kasih. Terima kasih Kak Delvi jawabannya. Wah, gimana Ya, nih Naila? sama-sama. Memuaskan nih? Memuaskan nggak nih jawaban dari Delvi nih? Ya Kak, memuaskan. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali Naila. Baik, sudah ada 2 pertanyaan yang sudah kita jawab. Saya akhiri saja sesi pertanyaannya. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi untuk bertanya pada acara kali ini. Saya sampaikan terlebih dahulu kesimpulannya kesimpulan dari acara pada pagi hari ini. Uang rupiah, ada beberapa uang yang digunakan di beberapa negara seperti dolar Singapura, ringgit, dan juga dolar. Dan untuk di Indonesia sendiri menggunakan mata uang rupiah. Mata uang rupiah ini diatur oleh Bank Indonesia dan dicetak oleh Perum Perudi. Dan pada uang rupiah ini terdapat pengaman rupiah berupa benang pengaman rupiah, watermark rupiah, dan electrotype. Tujuan pengaman itu sendiri, pertama, memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian uang dan mempersulit pemalsuan. Yang kedua, unsur pengaman yang mudah dikenali akan mempercepat proses transaksi pembayaran. Yang ketiga, mencegah terjadinya penolakan penggunaan rupiah karena meragukan keasliannya. Dan yang terakhir, menjadi alat transaksi atau pembayaran yang sah di NKRI. Untuk mengetahui rupiah itu asli atau palsu, kita dapat melakukan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Untuk dilihat, kita bisa melihat benang pengamannya.
bisa melihat latent image, bisa melihat multicolor latent image, bisa melihat color shifting-nya. Dan untuk dribble kita bisa meraba blind code-nya, dan untuk di terawang kita bisa melihat electrotype-nya dan recto verso-nya dan juga watermark-nya. Dan untuk penyimpanan uang sendiri atau rupiah sendiri ada 5J, yaitu jangan lipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Baik, sebelum saya akhiri, kita bisa foto bareng-bareng dulu ya. Yang belum menyalakan kameranya, saya mohon untuk menyalakan kameranya. Kita foto dulu sebentar. Ayo nih, siapa nih yang belum nih? Oh, baik, Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas Pak Dino sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih atas guru-guru yang sudah bergabung juga. Terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung bersama kami dari awal hingga akhir juga. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari Zoom kali ini bisa bermanfaat dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ajeng Ragi Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajeng, terima kasih Pak Lino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.